Pertanda skuad enjomplang Persebaya Surabaya musim ini, Paul Munster butuh tambahan amunisi. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster isyaratkan kedalaman skuad bajul ijo masih kurang, terlihat di 4 pertandingan terakhir. Persebaya Surabaya berhasil menjalani jadwal padat di Liga 1 2024-2025 sepanjang bulan September tahun 2024. Tim besutan Paul Munster itu harus bermain sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 13 hari. Belum lagi, Bruno Moreira CS bermain 2 kali sebagai tim kandang dan 2 kali sebagai tandang, membuat stamina pemain tentu terkuras, tak cuma saat bermain di lapangan tetapi juga saat perjalanan. Di tengah jadwal yang padat itu, kedalaman skuad tentu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Hal itu penting agar memastikan tiap pemain yang diturunkan dalam kondisi bugar dan bermain maksimal di atas lapangan. Menariknya, pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster justru mengisyaratkan bahwa kedalam skuadnya tak terlalu mewah. Itu terlihat dari susunan pemain yang diturunkan oleh Munster dalam 4 pertandingan terakhir. Pelatih asal Irlandia Utara itu praktis tak banyak mengubah susunan pemain pertamanya. Hanya posisi penjaga gawang yang ia ubah melihat Hernando Ari tak tersedia di 2 laga karena mendadak mengalami sakit, membuat Andika Ramadhani akhirnya mengambil alih posisi penjaga gawang dalam 3 pertandingan terakhir. Selebihnya, Munster selalu mengandalkan pemain yang sama, yaitu duo bek tengah Kadek Raditya Maheswara dan Slavko Damjanovic, kemudian fullback Mikael Tata dan Ardi Idrus di sisi kiri dan kanan. Trio pemain asing di lini tengah tak tergoyahkan dengan adanya Gilson Costa, Mohamed Rashid dan Francisco Rivera. Sementara trisula lini depan selalu dihuni oleh Malik Rizaldi, Flavio Silva dan Bruno Moreira. Itulah susunan pemain yang selalu diandalkan Munster di tengah jadwal padat yang dihadapi sepanjang bulan September tahun 2024 lalu. Tak ada perubahan atau rotasi yang banyak dilakukan, bahkan pergantian pemain sekalipun. Di 4 pertandingan itu, Munster terlihat tak banyak menggunakan pergantian pemain. Hanya di laga melawan Persita Tangerang ia menggunakan total 4 pergantian pemain, selebihnya, tercatat Persebaya hanya memasukkan 1-2 pemain saja. 2 pemain yang kerap menjadi andalan untuk dimasukkan sebagai pengganti adalah Rizwan Lohim dan Kasim Botan. Minimnya rotasi serta pergantian pemain itu tentu membuat stamina sejumlah pemain andalan terkuras pada pertandingan ketiga dan keempat, membuat pemain cenderung tak bisa menampilkan permainan terbaiknya di atas lapangan. Salah satu yang menjadi sorotan karena underperform adalah Francisco Rivera pada laga melawan Dewa United. Melihat minimnya rotasi ataupun pergantian pemain yang dilakukan oleh Paul Munster, terlihat bahwa kualitas kedalam skuad Persebaya masih kurang mumpuni. Jika ingin tampil lebih maksimal di sisa musim ini, menambah kualitas kedalaman skuad tentu wajib menjadi pertimbangan. Penambahan kualitas skuad itu bisa jadi opsi saat transfer paruh musim mulai dibuka.